Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan kata penghormatan untuk dosen pengampu, yaitu Bapak Prof. Dr. Retnat Rinaldi Idrus SSI, dan kami mengucapkan ucapan terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah berhadir untuk mengamati hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok dari anggota kelompok 7 ini, itu saya sendiri selaku moderator Rifa Zanira, kemudian ada saudari Rasyatania Islami, ada saudari Agnes Amelia Tanjung, dan ada saudara Saifullah. Nah, judul diskusi kami yaitu tentang fase diam HPLC dan GC. Adapun topik pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan. Adapun subbab dari pendahuluan yaitu kami akan menjelaskan pengertian tentang HPLC, pengertian tentang GC, serta kelebihan dan kekurangan HPLC dan GC. Topik pembahasan yang kedua yang akan kami jelaskan yaitu tentang komponen HPLC dan GC. Topik yang ketiga yaitu kami akan menjelaskan tentang fase diam HPLC dan GC, serta pokok bahasan yang terakhir yaitu syarat-syarat pada fase diam. Selanjutnya, penjelasan materi yang lebih detail atau rinci akan dijelaskan oleh rekan tim saya, yaitu Saudari Rasyatania Islami. Kepada Saudari Rasya, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari HPLC dan GC beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah HPLC. HPLC adalah singkatan dari High Performance Liquid Chromatography. HPLC ini biasa kita kenal dengan kromatografi cair kinerja tinggi, yang merupakan teknik analisis yang berfungsi untuk memisahkan senyawa serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan dalam campuran berdasarkan kepolarannya. Jenis kromatografi cair ini bekerja di mana sampel dipaksa melalui kolom yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel berbentuk tidak teratur atau membran berpori oleh cairan atau fase gerak pada tekanan tinggi. Prinsip kerja dari HPLC ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Jadi setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya adalah GC. GC adalah singkatan dari gas chromatography, yang biasa kita kenal dengan kromatografi gas, yang merupakan instrumen yang digunakan untuk proses pemisahan dan identifikasi senyawa yang bersifat volatil. Dalam kromatografi gas terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak pada kromatografi gas ini berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Sedangkan pada fase diam ini berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada dalam tabung kaca yang disebut kolom. Terdapat dua jenis kromatografi gas. Yang pertama adalah kromatografi gas cair atau KGC yang merupakan fase diam berupa cairan dan mekanisme sorpsinya adalah partisi. Sedangkan yang kedua adalah kromatografi gas padat atau KGP yang menggunakan fase diam padatan dan mekanisme sorpsinya adalah adsorpsi permukaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari HPLC dan GC. Yang pertama ada kelebihan dari HPLC, yaitu dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap. Kemudian dapat dioperasikan secara otomatis, dan waktu analisis relatif singkat dibandingkan dengan teknik analisis lainnya. Sedangkan kekurangan dari HPLC adalah relatif mahal, kemudian ada masa kerjanya pendek, itu tergantung umur kolom pada HPLC-nya, serta membutuhkan analisis atau SDM khusus untuk mengoperasikannya. Kemudian ada kelebihan dari GC.
yaitu kelebihannya yang pertama beresolusi tinggi sehingga dia dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil. Kemudian juga pengukurannya efisien dan sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Kemudian ada kekurangan GC. Yang pertama itu tidak cocok untuk analit yang sensitif terhadap pemanasan dan terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang terakhir, tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saifullah. Kepada Saifullah dipersilahkan. Baik, terima kasih pada kawan-kawan. Saya akan menjelaskan tentang komponen HPLC dan GC. Next. Yang pertama, komponen HPLC. Yang pertama ada resolver atau fase gerak, wadah penyimpanan fase gerak. Yang kedua ada pompa untuk mendorong fase gerak dalam resolver menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Yang ketiga ada injektor, tempat masuknya sampel ke dalam HPLC. Yang keempat ada kolom sebagai fase diam di mana tempat terjadinya pemisahan komponen sampel. Yang kelima ada detektor untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data. Yang keenam ada pengolah data untuk menampilkan output visual hasil analis yang terbaca oleh detektor dan berbentuk kromatogram. Next. Selanjutnya ada komponen GC. Yang pertama, gas pembawa atau carrier gas. Gas pembawa atau fasa gerak digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Yang kedua, injektor port untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Yang ketiga, kolom, tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada 3 kolom pada GC, yaitu kolom kemas atau packing kolom dan kolom kapiler atau capillary kolom dan kolom preparatif atau preparatif kolom. 4. Detektor mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat dan akurat. 5. Recorder untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Next. Selanjutnya ada fase diam dalam HPLC dan GC. Next. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang fase diam HPLC. Fase diam HPLC yaitu berupa kolom. Kolom ini merupakan bagian HPLC yang mana terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Fase diam pada HPLC adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Kebanyakan fase diam pada HPLC ini berupa silika yang tidak dimodifikasi atau polimer-polimer stiren dan divinil benzen. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena adanya residu gugus silanol atau SiOH. Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan menggunakan reagen-reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini akan bereaksi dengan gugus silanol
dan menggantinya dengan gugus fungsional yang lain. Octadecyl silika atau ODS atau C18 merupakan basidium yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih pendek lagi lebih sesuai untuk solut yang polar. Silika-silika propil dan cyanopropil atau nitril lebih cocok sebagai pengganti silika yang tidak dimodifikasi. Silika yang tidak dimodifikasi akan memberikan waktu retensi yang bervariasi disebabkan karena adanya kandungan air yang digunakan. Nah, pada fase diam HPLC ini terbagi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Di mana untuk kolom fase normal itu yaitu adanya kromatografi dengan kolom konvensional mempunyai fase diam normal itu yang bersifat polar seperti silika gel. Nah, sedangkan untuk fase yang terbaliknya itu kolom yang fase diamnya itu non polar, sedangkan fase geraknya itu bersifat polar. Dia itu adalah kebalikan dari fase normal. Next. Berikutnya yaitu ada fase diam GC. Fase diam GC ini berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Nah, kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada gisi. Ada 3 jenis kolom pada gisi, yaitu kolom kemas, packing kolom, dan kolom kapiler, capillary kolom, dan kolom preparatif, yaitu preparatif kolom. Perbandingan kolom kemas dan kolom kapiler itu ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Di sebelah kiri kita itu ada kolom kemas. Kolom kemas ini terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari tembaga dan aluminium. Panjang kolom jenis ini adalah 1-5 meter dengan diameternya itu 1-4 mm. Kolom kapiler sangat banyak dipakai karena kolom kapiler ini memberikan efisiensi yang tinggi. Sedangkan di sebelah kanan kita itu ada kolom kapiler. Nah, kolom kapiler ini ada yang terbuat dari gelas atau silika. Ukuran kolom kapiler ini biasanya itu diameternya itu 0,2 mm dan panjangnya itu 50-100 meter. Kolom kapiler ini sangat efisien karena tiap 1 mm-nya itu setara dengan High equivalent to a theoretical plate atau disingkat dengan HETP. Sehingga jumlah plate teoritisnya itu jauh lebih besar. Nah, untuk fase diam pada GC sendiri ini itu tuh kita melakukan pemilihan yang berdasarkan dari polaritas sampel dan titik didih atau leleh dari sampel. Untuk selanjutnya itu kita memilihnya itu berdasarkan suhu maksimum analisisnya itu sebesar 30 derajat Celcius. Nah, untuk fase diam ini biasanya kita gunakan itu dia sebanyak 2-30%. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin banyak fase diam yang kita gunakan di dalam GC, maka semakin baik juga untuk pemisahan dan semakin lama waktu retensinya. Fase diam ini berupa yaitu yang seperti saya bilang tadi itu senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yaitu Rifa Zanira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari fase diam. Next. Adapun syarat-syarat fase diam untuk komponen HPLC yaitu yang pertama itu bersifat inert, kemudian tidak dapat larut dalam fase gerak, tidak memiliki warna, kemudian dapat memberikan aliran yang baik pada fase gerak,
kemudian stabil dan tahan tekanan yang tinggi, tidak mudah rusak, kemudian gugus fungsinya bersifat aktif, kemudian dapat berinteraksi terhadap komponen di dalam sampel. Adapun syarat-syarat fase diam pada komponen GC, yaitu yang pertama, komponen tersebut harus memiliki koefisien partisi yang berbeda-beda. Kemudian sampelnya harus memiliki kelarutan yang cukup, tidak berwarna, kemudian tidak boleh meleleh pada suhu yang dianalisis, stabil pada pemanasan, kemudian fase diam yang digunakan berkisar pada 2-30%, dan yang terakhir yaitu fase diam dapat berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, sekedar informasi untuk seluruh partisipan yang berhadir pada diskusi kali ini, apabila ingin mengetahui atau membaca lebih lanjut tentang detail dari materi yang kami presentasikan, dapat dilihat pada daftar kepustakaan yang sudah kami cantumkan pada PowerPoint dari kelompok kami. Mungkin dapat dilihat lebih lengkapnya di sana. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah berhadir pada diskusi kami dari kelompok 7 hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.